Ada politisi yang minta-minta kepada dirjen, ya, pada dirjen Dirjen Ekosistem Haji, Pak Menteri, dimaki-maki, dimarah-marahi, kasihan tuh. Sampai beliau mengatakan pada saya lebih baik kembali ke kampus saja. Saya pertahankan, jangan. Kalau kalian, sebelum ke kalian hadapi saya dulu. Politisi, orang dekatnya Pak Menteri, minta jatah kuota, bumbu, masakan siap saji, bentak-bentak lagi, mengucapkan sampai kata-kata hewan. Ini sudah tidak benar lagi Pak Menteri. Orang itu harus disikat. Kalau ada yang namanya orang dekat Pak Menteri, silakan suruh berhadapan sama saya. Tidak apa-apa saya tidak takut. Saya menegakkan yang benar. Siapa politisi yang mengatakan begitu, di luar Komisi 8 maupun di dalam Komisi 8 berhadapan dengan saya. Saya nggak peduli. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8. Yang kami hormati Gus Menteri, Mas Wamen, BPKH, dan jajar. Tambah dulu waktunya ya. Jadi menjadi jam 13. Saya lanjutkan, yang kami hormati Gus Menteri, Mas Wamen, BPKH, Bapak Dulu dan jajarannya semua ya. Pertama, saya tetap melanjutkan tapi tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait Al-Hidayah. Saya akan menyoroti lebih detail lagi, Pak. Jadi kalau Tower Al-Hidayah itu digunakan 21.000, itu harus tersedia kamar isi 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi 4 ketemunya 5.250 kamar. Sedangkan di sana ada isi 4, ada isi 5, ada isi 6. Disinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan panja dan keputusan raker. Ini perlu dicatat. Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia atau malaikat, saya katakan itu. Ya. Pak, saya ini terus terang apa yang sampaikan Bu Seli sama menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji karena ini adalah yang lahir dari Komisi 8. Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki layanan haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah Pak Wamen kartel. Ini catatan, ya. Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya. Itu harus segera, mereka harus dibuang. Tarik Indonesia. Makanya jangan taruh orang itu jangan ditaruh orang yang lama-lama di sana, Pak. Terhadap rupiah 4.900 kali 3.594 orang atau bed. Kerugian uang jamaah, kerugian kita, kerugian BPKH sekitar 64 miliar. Yang menikmati siapa?
Jadi kalau itu ditetapkan tidak dicarikan solusi, harga kamar menurut Pak Menteri terhadap saya pada waktu saya telepon di bawah pagu, karena pagunya Komisi 8 adalah 3.800, ini jadinya lebih mahal Pak Menteri, lebih daripada 4.000 SAR. Maaf, ini saya pengusaha jadi saya hitung mendetail. Ya. Ini Pak Wamen, siapa yang kartel di sana? Siapa yang bermain di sana? Ini PR daripada Kementerian Haji. Saya selaku partai pemerintah, saya kasihan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena masih ada yang bermain korupsi di sana. Orangnya kemarin ngikutin perjalanan kami di Al-Hidayah. Cuma saya tidak punya bukti dan kemarin saya minta dibuktikan dengan data mana kwitansi pembayaran. Sampai sekarang tidak dikasih dan tidak mungkin akan dikasih. Ini Pak, ini catatan penting Pak Menteri. Anak buah Bapak yang di bawah ini yang bahaya semua. Bapak, saya yakin Bapak bersih, Pak Wamen bersih, eselon 1 mungkin bersih. Yang di bawahnya perlu diperhatikan, ini kasus Menteri Agama dulu sama kayak begini nih. Terjadi pansus, iya seperti ini lagi. Ya, ini catatan Pak Menteri. Ya, kasihan panjenengan dipercaya oleh Bapak Presiden. Apalagi ini nanti sampai tuntutan minta, tadi Nasdem minta apa? Bukan jamaah, bukan Nasdem, jamaah Banten minta kompensasi, uang dari mana? Ya, catat itu, hitungan kala saya tidak, saya tadi udah menghitung, cuma lupa hitungan saya di mana. 60 miliar lebih, Pak Wamen. Ya, ini catatan Al-Hidayah. Nah terus yang kedua ini saya singkat aja, saya potongi yang kasus-kasus saja. Yang kedua, persoalan masalah catering. Benar yang disampaikan oleh Bu Seli tadi. H-2 Arafah, H+3 Mina. Ini diperhatikan benar. Jangan sampai terjadi kasus yang terdahulu, yang kemarin baru terjadi. Ya, siapa dapur yang dipercaya dan sekarang ini harus pastikan benar tidak ada masalah makanan siap saji tadi. Termasuk persoalan adalah terkait dengan tanazul. Ini harus ada kepastian. Tanazul itu jadinya 20.000 atau 50.000 atau 75.000. Ini terkait dengan syarikah yang akan ngasih makanan siap saji. Yang tanazul resmi adalah dikasih makanan, dijamin makanan oleh syarikah. Ini harus ada kepastian. Bolehkah kita tanazul 20.000, 50.000 dan 75.000 dibolehkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi apa tidak? Ini resmi. Jangan sampai kayak tahun yang lalu mengatakan Menteri Haji Arab Saudi tidak mengizinkan, ternyata yang tidak mengizinkan Kementerian Agama. Kami Komisi 8 dibohongi. Ya. Ini terkait dengan makanan. Yang selanjutnya kaitannya dengan bumbu, Pak Menteri. Kasus 2023 jangan terulang kembali.
Kasus 2023 adalah ada perusahaan yang dikasih kepercayaan untuk pengadaan bumbu makanan di sana. Bukan prestasi karena perusahaan itu melakukan dapat kontrak subkon yang kedua. Dikasihkan perusahaan satu, di subkon yang satu lagi, di subkon lagi. Celaka ini. Pemenangnya akhirnya Surabaya dan pemenangnya adalah Bogor. Saya tidak perlu menyampaikan siapa catering tersebut. Kalau memang Bapak minta data, temuin saya. Karena ini terbuka untuk umum, pasti ada yang tersinggung di partai politik. Ada yang tersinggung di Komisi 8. Ya. Saya tidak akan buka. Selanjutnya, yang terjadi sekarang. Ini jangan terulang. Hampir sama dan sebelum terlaksana harus ada mitigasi yang jelas. Ini kasusnya hampir sama 2023. Ada politisi yang minta-minta kepada Dirjen. Ya. Pada Dirjen Dirjen Ekosistem Haji, Pak Menteri. Dimaki-maki, dimarah-marahi, kasihan tuh. Sampai beliau mengatakan pada saya lebih baik kembali ke kampus saja. Saya pertahankan, jangan. Kalau kalian, sebelum ke kalian hadapi saya dulu. Sama ada lagi yang mengatakan politisi, orang dekatnya Pak Menteri, minta jatah kuota bumbu, masakan siap saji, bentak-bentak lagi, mengucapkan sampai kata-kata hewan. Ini sudah tidak benar lagi Pak Menteri. Orang itu harus disikat. Dan perusahaan yang dikasih kewenangan itu Pak Menteri, semua perusahaan yang dikasih kewenangan untuk catering makan siap saji, Pak Menteri harus kerjasama dengan BP POM. Wajib. Ya. Karena apa? Indikasi, informasi yang kami terima, mereka menggunakan bumbu masak, mereka menggunakan bahan pengawet. Kalau jamaah haji kita dikasih makan selama 40 hari di tanah suci mengandung bumbu, mengandung bahan pengawet, akan terjadi batuk dan sakit para jamaah. Ini Pak Wamen tegaskan. Kalau Pak Wamen bicaranya pasti tegas. Tegaskan, ajak BP POM. Kalau perlu, Komisi 8 ditunjukin siapa perusahaannya yang dikasih. Meskipun saya sudah punya datanya. Ya ini penting Pak. Jangan sampai menteri yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, kementerian ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi masalah di haji yang baru ini. Ya, ini wajib. Ya, kasihan Dirjen Bapak yang dipaksa-paksa begitu. Ya, kalau ada yang namanya orang dekat Pak Menteri, silakan suruh berhadapan sama saya. Tidak apa-apa saya tidak takut. Saya menegakkan yang benar. Siapa politisi yang mengatakan begitu, di luar Komisi 8 maupun di dalam Komisi 8 berhadapan dengan saya. Saya nggak peduli. Ya, itu Pak Wamen, jadi jelas ya. Terus yang terakhir kaitannya dengan koper, saya sudah dapat laporan Jawa Tengah sudah 16.000 dari 34, jadi masih kurang dari 50%.
tolong dicepat, dan kami mohon ini nanti jangan, karena Dirut Garuda sudah ngomong sama saya tidak mau dia pengadaan koper mau diserahkan pada Kementerian Haji, dan saya mohon Pak Wamen pengadaan nanti diserahkan kepada staf jenengan yang benar-benar benar. Jangan malah dikasihkan malah nanti tidak karuan lagi tadi. Ya. Yang terakhir kaitannya dengan Bank BSI menikmati uang haji, tapi mereka itu dalam pengadaan seragamnya agak terlambat. Tegur itu, kalau perlu dia mau masih menggunakan BSI masih digunakan ya harus yang baik, jangan servis yang jelek pada jamaah. Ya. Yang terakhir kali Pak Wamen, war ticket itu sebenarnya Komisi 8 sudah mencarikan solusi. Bagaimana antrian tidak banyak, bagaimana tidak mengganggu kuota haji dan tambahan kuota haji. Caranya bagaimana? Nanti diskusi sama Pak Ketua, pimpinan. Kita sudah rapat, kita sudah kunjungan mencari kuota haji negara-negara yang tidak dipakai. Itu kalau mau pakai war tiket, jangan memakai tambahan kuota haji. Masalah lagi nanti. Kami sudah kunjungan ke negara-negara yang tidak menggunakan kuota hajinya yang dipakai 50%, 25%, itu negara-negara mana kami ada datanya semua. Ya, Mbak juru bicaranya Menteri Agama tadi, Menteri Haji tadi ngomong itu pakai kuota tambahan yang nanti tidak. Waduh ini Mbak yang cantik begini ngomongnya salah sampean. Ya, di TV One lagi saya tadi sarapan ngomong di gitu. Ya, ya, saya kira begitu Pak Menteri, Pak Wamen, apa yang saya sampaikan. Ya, mohon menjadi recheck benar-benar kaitannya dengan bahan makanan yang mengandung bahan pengawet, ya, baik itu menyangkut masalah tim pengadaan jenengan yang di sana yang saya anggap tidak benar, ya, ini mohon. Jadi ini kerugian cukup besar, ya, jangan sampai teman-teman menafsirkan ini adalah permainan daripada Ketua Panja, permainan Komisi 8, ya. Kami benar-benar di sini ada lembaga pengawasan yang benar-benar kami lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi